Kisah Sunan Bungkul, petinggi Majapahit yang jadi penyebar agama Islam. Popularitas Taman Bungkul bukan hanya bergema di Indonesia. Sejak diresmikan pada tahun 2007, taman yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Surabaya ini mendapat penghargaan, The 2013 Asian Townscape Award, dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai taman terbaik se-Asia tahun 2013. Maka tak heran, jika banyak masyarakat yang berkunjung di Taman Bungkul untuk sekadar menghirup udara segar sembari menikmati kuliner di sekitar Taman Bungkul. Di balik suasananya yang sejuk serta beragam fasilitas yang memanjakan pengunjung, ternyata di taman yang luasnya mencapai 900 meter ini terdapat sebuah makam yang hingga kini masih ramai dikunjungi para peziarah. Makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir Sunan Bungkul atau Mbah Bungkul, tokoh yang menyebarkan agama Islam di akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Mbah Bungkul saat itu berdakwah di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Nama asli Sunan Bungkul adalah Ki Ageng Supo atau Empu Supo, dan ia merupakan bangsawan di zaman Kerajaan Majapahit. Setelah mendapat hidayah dan memeluk Islam, Sunan Bungkul mengganti namanya menjadi Ki Ageng Mahmudin, Syekh Mahmudin, tahun 1400 sampai tahun 1481 m. Diketahui, dulunya Sunan Bungkul adalah seorang petinggi Kerajaan Majapahit, setingkat Tumenggung. Beliau diminta oleh Raja Majapahit, yang saat itu dipimpin Brawijaya, untuk menemani putra mahkota, yang lebih tertarik belajar agama dibanding mewarisi kerajaan, ke Sunan Bejagung di Tuban. Putra mahkota dan Tumenggung akhirnya belajar agama ke Sunan Bejagung yang memiliki nama asli Syekh Abdullah Asy'ari. Menurut sejarah, Syekh Abdullah Asy'ari adalah adik dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, ayah Sunan Ampel dan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Di kemudian hari, putra mahkota Majapahit tersebut dijadikan menantu oleh Sunan Bejagung. Hingga akhir hayatnya, sang putra mahkota tidak tertarik kembali ke Majapahit. Makam putra mahkota tersebut kini ada di Desa Bejagung, Tuban, dan lebih dikenal dengan makam Sunan Bejagung Kidul. Sedangkan makam Syekh Abdullah Asy'ari atau Sunan Bejagung disebut makam Sunan Bejagung Lor. Selepas kepergian Sunan Bejagung Kidul, Sunan Bungkul kembali ke Majapahit. Dalam perjalanannya, dia terus menyebarkan ajaran Islam hingga ke daerah Pati, Jawa Tengah. Menurut kisah, Sunan Bungkul usianya mencapai sekitar 300 tahun. Bahkan Sunan Bungkul mempunyai banyak murid hingga di daerah Pati, Jawa Tengah. Sesampainya di Majapahit, Sunan Bungkul hidup di daerah Bungkul. Karena itu dia lebih dikenal sebagai Susuhunan Bungkul atau Sunan Bungkul. Tidak diketahui pasti bagaimana makam Sunan Bungkul ada di Surabaya, sedangkan dulu dia hidup di Majapahit, daerah Trowulan, Mojokerto. Buku Oud Surabaya yang ditulis G.H. von Faber, ahli sejarah asal Belanda, menyebut bahwa saat zaman kolonial, Sunan Bungkul sengaja tidak mengungkap jati diri yang sebenarnya. Dalam buku yang diterbitkan pada 1931 itu, tertulis, "Orang akan celaka kualat, bahasa Jawa, jika mencoba mengetahui siapa sebenarnya Sunan Bungkul." Seperti apapun kisah yang diterima masyarakat tentang Sunan Bungkul, yang jelas kini makam Sunan Bungkul menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah kota Surabaya. Sekitar tahun 1300-an, daerah Surabaya masih berada di bawah masa penjajahan bangsa Belanda, termasuk wilayah Taman Bungkul. Bungkul merupakan nama dari salah satu kampung di daerah Surabaya dan luasnya kurang lebih sekitar 1 hektar. Di sisi lain, daerah tersebut terdapat makam dari salah satu tokoh yang terkenal yang akrab dipanggil Sunan Bungkul. Menurut penjelasan Mbah Towil selaku juru kunci makam, nama asli Mbah Bungkul adalah Syekh Mahmudin yang berasal dari Persia. Menurut cerita yang telah diturunkan secara turun-temurun, Mbah Bungkul merupakan salah satu ulama tertua yang hidup sebelum era Wali Songo, tambahnya. Dikisahkan bahwa dahulu, daerah yang ditempati Syekh Mahmudin untuk berdakwah masih hutan belantara sehingga masih sedikit masyarakat yang tinggal di sana. Dinamakan Bungkul karena dulu beliau senang menggunakan sandal yang bagi masyarakat Jawa disebut bungkul, terangnya. Mbah Bungkul hanya memiliki satu anak yang sangat disayanginya bernama Dewi Wardah yang kemudian menjadi istri Sunan Giri.
Saat ini daerah sekitar makam Mbah Bungkul terus dirawat dengan baik oleh para juru kunci makam. Mereka inilah yang melestarikan sejarah Mbah Bungkul dari generasi ke generasi. Menurut penjelasan juru kunci makam, Mbah Towil, makam Mbah Bungkul dirawat oleh 11 generasi. Sayangnya, kisah Mbah Bungkul hanya disampaikan dari mulut ke mulut tanpa adanya teks tertulis sehingga sulit untuk mendapatkan penjelasan yang rinci. Kisah pertemuan antara Dewi Wardah dan Sunan Giri. Dewi Wardah merupakan anak sematawayang dari Mbah Bungkul atau Syekh Mahmudin. Ketika masih remaja, ia memiliki delima yang dirawatnya dengan baik yang tumbuh dekat sungai. Buah delima yang dipetik oleh Dewi Wardah tidak sengaja jatuh dan terbawa arus sungai. Pada saat yang sama, Sunan Giri yang merupakan murid dari Sunan Ampel sedang berwudu di sungai tersebut lalu kemudian menemukan buah delima milik Dewi Wardah. Sunan Ampel yang mengetahui hal itu melarang muridnya untuk memakan buah tersebut karena baginya buah tersebut bukan hak Sunan Giri. Di sisi lain, Sunan Bungkul mengadakan sayembara yang dimana ia berkata, barang siapa yang menemukan buah delima tersebut, jika ia merupakan lelaki muda yang belum menikah maka akan saya jadikan mantu, jelasnya. Akan tetapi, Mbah Bungkul menjelaskan bahwa anaknya adalah orang yang lumpuh, bisu, tuli, dan buta. Kabar ini pun sampai ke telinga Sunan Ampel. Ia menyadari bahwa muridnya lah yang telah menemukan buah delima tersebut dan menanyakan pendapat Sunan Giri. Kemudian Sunan Giri menerima dengan hati yang ikhlas karena baginya semua kejadian di dunia ini merupakan kehendak Allah. Namun ternyata semua kekurangan yang disebutkan Mbah Bungkul terhadap anaknya hanya sebagai ujian semata. Ajaran kemuliaan Mbah Bungkul. Mbah Bungkul mengajarkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah terutama seusai sholat fardu. Salah satunya dengan membaca Al-Quran Surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setelah sholat fardu. Jika tidak, dapat dilakukan saat sholat malam lalu setelah itu membaca Al-Quran Surah Al-Ikhlas sebanyak 111 kali. Diceritakan oleh juru kunci Mbah Tawil, Mbah Bungkul tidak memiliki kisah-kisah kesaktian di luar nalar karena beliau merupakan seorang yang fokus pada bidang ilmu, jelasnya. Kisah mistis yang diyakini berkaitan dengan makam Mbah Bungkul. Tidak ada namanya larangan atau pantangan-pantangan dalam berziarah ke makam Mbah Bungkul. Hanya saja jika ingin berziarah ke makam Mbah Bungkul, jangan sampai membawa barang-barang yang tidak disukai Allah dan jangan sesumbar dalam perkataan. Konon pernah terdapat seorang pemabuk yang datang ke makam Mbah Bungkul. Orang tersebut masih dalam keadaan mabuk, dia sesumbar dalam perkataannya dengan mengeluarkan kata umpatan kepada orang lain. Awas, matekon, atau dalam bahasa Indonesia, awas saja, mati kamu. Kemudian dalam kurun waktu sekitar 2 bulan, pemabuk tadi dikabarkan telah meninggal dunia. Selain itu, terdapat 2 lubang sumur yang merupakan peninggalan dari Mbah Bungkul. Di dalamnya terdapat air jernih yang berdasarkan kisahnya tidak pernah surut walaupun musim kemarau datang. Sebagian orang percaya bahwa dengan meminum air tersebut, atas izin Allah maka dapat menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya.